Dari topik pilihan dan juga kaleidoskop atau review dari beberapa sektor, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari perbankan, ada Bank Bukopin pemirsa. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan ini sudah menyentuh auto reject ke atas di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa. Tampaknya partisipasi dari Kokminbank ini memberikan sentimen yang positif kepada BPKP pemirsa, di mana terus melakukan transformasi, terus melakukan perbaikan-perbaikan, dan kehadiran dari Kokminbank ini memberikan angin segar di tengah tekanan yang terjadi di sektor perbankan akibat pandemi COVID-19. Dan seperti apa informasi terbaru fundamental dari BPKP? Mari kita simak tayangan berikut ini. Dikutip dari berbagai sumber, manajemen PT Bank Bukopin Tbk atau BBKP memastikan bahwa kepercayaan masyarakat dan investor yang terus meningkat seiring kehadiran KB Kokmin. Kondisi ini menjadikan perusahaan semakin fokus mengoptimalkan segmen consumer, komersial, dan UMKM sebagai sektor unggulan. Selain itu, kolaborasi Bukopin dan KB Kokmin Bank sebagai pemegang saham pengendali memastikan penguatan basis nasabah. Di sisi kinerja, keberadaan KB Kokmin telah memberikan dampak positif bagi Bukopin dalam proses pemulihan ketika menghadapi situasi menantang saat ini. Tercatat sekitar 2.000 perusahaan dan 30.000 warga Korea Selatan di Indonesia potensial menjadi nasabah Bukopin. Menyambut potensi tersebut, Bukopin meluncurkan 2 program produk deposito bagi para nasabah setia maupun calon nasabah. Program deposito tersebut meliputi program deposito KB Bukopin dan deposito Bukopin Rollover atau BRO. Dalam situasi pandemi yang telah memukul ekonomi dan industri perbankan nasional sampai kuartal 3 2020, permodalan Bukopin meningkat menjadi 9.795 triliun rupiah dengan CAR 16,34%. Bukopin juga kini memiliki ruang likuiditas yang lebih baik seiring masuknya injeksi dana sebesar 700 juta dolar Amerika dari KB Kokmin serta penambahan simpanan dari berbagai nasabah Korea Selatan. Dari berbagai sumber ADX Channel. Ya, dari informasi fundamental dari Bank Bukopin, berikutnya kami akan mengajak Anda bagaimana pola pergerakan dari BPKP, baik secara intraday tradingnya maupun sepanjang 2020. Nanti juga kita akan lihat bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya untuk BPKP di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, Bank Bukopin dibuka di level 565, kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan menembus ke level 575. Pada penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini ditutup menguat di 585. Penguatan masih terus berlanjut di pembukaan sesi kedua, ini sudah menembus ke level 600-an pemirsa. Sementara pada penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, BPKP ditutup di level 610. Posisinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembukaan sesi kedua, di mana secara persentase ini menyentuh penguatannya di 24,49% dan BPKP sudah terjadi auto reject ke atas di perdagangan hari ini. Sementara rentang harga di sepanjang perdagangan hari ini, posisi terendah berada di level 496, sementara posisi tertinggi ada di 610 dan merupakan level penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini. Dan kita bisa bayangkan range pergerakannya dari level 400-an dan penutupan sesi kedua sudah menyentuh ke level 600-an, tepatnya di 610. Kemudian kalau kita lihat dari sisi profilnya pemirsa untuk PPKP, untuk harga IPO-nya ada di 350. Bisa dibayangkan dengan posisi harga saat ini, penguatan dari PPKP kalau kita bandingkan dari posisi harga IPO-nya sudah di atas 50%. Atau bisa dikatakan penguatannya sudah cukup signifikan pemirsa. Kemudian dari intraday tradingnya, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan dari BPKP di sepanjang 2020. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 2 Januari masih bergerak di level 224, mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan menyentuh ke level terendahnya di April secara bulanan, ini di 121. 4 Mei menguat di 145, di Juni di 157.
Nah, kalau kita perhatikan dari pola pergerakan Juni sampai dengan Desember ini, penguatan terus berlanjut dari Bank Bukopin dan per 21 Desember di pembukaan sesi kedua berada di level 605. Sementara di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini sudah menyentuh ke level 610 pemirsa. Nah, kami coba klarifikasi lagi terkait juga dengan intraday tradingnya. Kalau kita bandingkan dengan harga IPO-nya sudah mengalami penguatan 100% dari level 300-an dan saat ini sudah menyentuh ke level 600-an untuk dari PBKP. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi, apakah masih menarik untuk PPKP. Pemirsa, ada beberapa indikatornya. Dari posisi pernya ini minus ternyata 13,60 kali. Kemudian juga dari sisi price sales ratio ada di kisaran 2,97 kali, PBVR-nya di 1,86 kali, sementara untuk posisi price cash flow ratio atau PCFR ini ada di kisaran minus di 0,92 kali. Ya, kombinasi fundamental dan teknikal dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda untuk emiten atau saham dari PBKP.